Selamat pagi anak-anakku, selamat berjumpa lagi dalam pelajaran biologi. Semoga kalian tetap sehat dan itulah harapan saya agar kalian tetap selalu sehat sehingga bisa melakukan aktivitas-aktivitas biasanya. Walaupun dalam pembelajaran masa pandemi ini belum berakhir, tapi kalian saya harapkan tetap semangat untuk mengikuti materi-materi pelajaran. Sebelum kita mulai pembelajaran, saya ingin dan saya berdoa sebelum melakukan apa saja, berdoa bersama biar kita itu mendapatkan ilmu yang barokah. Pertemuan untuk kali ini saya melanjutkan yang kemarin bahwa pembelajaran di dalam semester 1 kelas 10 yang pertama adalah ruang lingkup biologi. Kata-kata biologi di sini tidak asing lagi bagi kalian. Di SD, SMP kalian sudah mempelajari tentang biologi. Kalau di SMP dimasukkan ke dalam IPA atau ilmu pengetahuan alam, di situ dijadikan satu bersama dengan fisika dan biologi. Kalau di kelas 10 tingkatan SMA, IPA itu dibagi menjadi 3, biologi, fisika, tambah lagi adalah kimia. Ilmu pengetahuan yang diisi dengan biologi, fisika maupun kimia ini saling berkaitan antara satu dengan yang lain. Jadi dalam biologi nanti akan ada pembelajaran tentang kimia, juga tentang fisika. Ruang lingkup biologi di sini adalah pembelajaran IPA yang pertama. Biologi adalah dari kata-kata bios dan logos. Bios adalah hidup, sedangkan logos adalah ilmu, yaitu ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup. Pasti kalian akan ingat siapa saja yang termasuk di dalam ilmu biologi atau termasuk di dalam makhluk hidup itu siapa saja. Dan yang dipelajari itu apa saja. Sebelum saya lanjutkan, tujuan pembelajaran kita adalah menjelaskan ruang lingkup biologi, permasalahan pada berbagai objek biologi dan tingkat kehidupan. Jadi ruang lingkup yang dipelajari adalah permasalahannya, yaitu objek biologi permasalahannya. Objek biologi itu apa saja, yaitu makhluk hidup dan juga tingkat kehidupannya. Bagaimanakah cara hidup, tingkat kehidupan dari tumbuhan, hewan, maupun mikroorganisme. Kemudian melalui penerapan metode ilmiah dan prinsip keselamatan kerja. Jadi permasalahan-permasalahan itu akan diselesaikan dengan metode ilmiah. Jadi pemecahannya dengan cara metode ilmiah. Yang kedua, menyajikan data hasil penerapan metode ilmiah tentang permasalahan pada objek biologi dan tingkat organisasi. Objek biologi yang dipelajari yang pertama, semua makhluk hidup. Yang termasuk makhluk hidup adalah satu, tumbuhan atau disebut dengan plante. Yang kedua, hewan atau animalia. Yang ketiga adalah mikroorganisme. Mikroorganisme itu termasuk protista, juga termasuk bakteri, ya, mikroorganisme. Kalau protista adalah juga termasuk hewan, tapi dia sangat rendah. Permasalahan biologi itu apa saja? Permasalahan biologi adalah sains.
ilmu biologi. Kemudian penemuan atau inquiry, sejarah, perkembangan konsep biologi, keanekaragaman dan keseragaman, genetika dan keberlangsungan hidup, organisasi dan lingkungan, perilaku, struktur dan fungsi, serta regulasi. Itulah permasalahan biologi yang kita pelajari, yaitu sains, yaitu tentang ilmu biologinya. Kemudian penemuan-penemuan tentang misalkan penemuan masalah virus, penemuan bakteri yang baru, kemudian sejarah perkembangan konsep biologi. Konsep biologi selalu berkembang. Jadi dari tahun ke tahun selalu berkembang. Kemudian keanekaragaman. Semakin keanekaragaman itu semakin bertambah tahunnya, keanekaragaman itu semakin banyak. Contohnya adalah tumbuhan-tumbuhan yang ada di sekitar kita. Contohnya saja krokot. Nah, krokot itu kan bermacam-macam bunganya. Ada yang pink, kuning, ada yang coklat, kemudian ada yang oranye, dan lain sebagainya. Itu merupakan keanekaragaman. Dan juga keseragaman. Kemudian genetika, ilmu penurunan sifat, keberlangsungan hidup, organisasi dan lingkungan, perilaku, struktur dan fungsi, serta regulasi. Tingkat organisasi kehidupan dari terendah atau sederhana sehingga yang tertinggi sampai yang kompleks. Pertama meliputi tentang sel, jaringan, organ, sistem organ, organisasi atau individu, populasi, komunitas, ekosistem, dan bioma. Jadi yang paling rendah tingkatan organisasi kehidupan pada manusia atau organisme lain, makhluk hidup lain, pertama adalah sel. Sel berkumpul menjadi satu yang punya fungsi yang sama, bentuk yang sama akan membentuk suatu jaringan. Nah, jaringan yang mempunyai fungsi yang sama akan membentuk suatu organ. Contohnya organ apa? Ada jantung, mata, kalau pada manusia, kalau pada tumbuhan ada batang, ada daun, ada bunga, kemudian masuk dalam sistem organ. Organ-organ satu dengan yang lain saling berhubungan kemudian membentuk sistem organ. Contohnya sistem organ pencernaan, pernapasan, sistem organ reproduksi. Nah, itu namanya sistem organ. Kemudian sistem organ itu akan menjadi satu, menggabung jadi satu, bekerja sama membentuk suatu organisme atau individu. Contohnya saya berdiri di sini, ini namanya individu. Kalau ada ayam satu, itu juga ada individu, organisme yang berdiri sendiri itu adalah individu. Ada tanaman tomat satu, itu juga namanya individu. Manusia berdiri sendiri itu namanya individu atau organisme. Jadi kalau satu itu, tetapi kalau individu itu sudah melakukan sosialisasi, maksudnya berkelompok menjadi satu manusia, kelompok satu manusia, gerumbulan manusia, itu namanya populasi. Segerombol tanaman jagung itu namanya populasi. Kumpulan dari satu jenis individu atau satu spesies. Nah, kalau populasi satu dengan populasi yang lain saling berinteraksi, maka disebut dengan komunitas. Contohnya, pada waktu jalan-jalan di kebun, kita ketemu ada bunga yang dihinggapi oleh kupu. Nah, itu namanya komunitas, interaksi antara populasi satu dengan populasi yang lain. Nah, di dalam komunitas apabila ada suatu interaksi dengan lingkungannya, namanya ekosistem. Kalau ekosistem itu berkumpul, jadikan suatu, ada ekosistem darat, ada ekosistem air,
ekosistem darat ada sawah, ada gunung, ada hutan, ada air payo, danau, itu namanya bioma. Inilah tingkatan organisasi kehidupan dari yang terendah sampai yang tertinggi. Rendahnya adalah sel, jaringan, organ, sistem organ, kemudian organisme, populasi, komunitas, ekosistem, dan bioma. Mudah-mudahan kalian bisa memahami materi yang telah saya sampaikan dan ikuti terus dan selalu semangat dalam belajar walaupun kita tidak bertatap muka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.